Shalom saudara, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita. Jumpa kembali dengan saya, Nur Fitriadin di channel Peace of Christ. Kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini, boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang pengajaran dari Dr. Anwar Lutfi, yaitu beliau mengangkat dari Matius pasal yang keempat, dan Markus pasalnya yang ke-12. Di dalam inti pengajaran yang diajarkan oleh Dr. Anwar Lutfi ini, beliau menyatakan bahwa Yesus Kristus mengajarkan tauhid di dalam kedua kitab Injil tadi. Nah, benarkah hal itu demikian? Apakah Yesus mengajarkan tauhid di dalam kitab Injil tersebut? Sebelum kita jauh lebih lanjut membahas bagian ini, mari saya mengajak kita untuk melihat video bagaimana Dr. Anwar Lutfi ini mengajarkan kepada para murid-muridnya pada waktu itu. Yuk kita simak video ini. Sekarang kembali lagi Matius pasal 4 ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Menyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Jadi yang diajarkan oleh Yesus pada waktu beliau masih menjadi manusia, menjadi nabi dan rasul. Jadi pada waktu jadi manusia, ajarannya Yesus ketika beliau diuji oleh iblis, dicobai ya, setelah beliau berpuasa 40 hari dan beliau merasa sangat lapar, sama seperti di dalam surah Al-Maidah ya. Beliau berpuasa dan kaumnya pun lapar. Maka ketika lapar itulah beliau dibawa lari ke sana kemari oleh iblis. Dibawa ke puncak gunung, di atas kebubungan bait Allah dan sebagainya. Lalu iblis berkata, "Kalau memang kamu anak Allah, melompatlah kamu dari ketinggian ini. Pasti para malaikat akan menangkap kakimu." Baru Yesus bersabda seperti ini. "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti." Jadi apa ajarannya Yesus ketika beliau masih hidup? Mengajarkan tauhid, hanya menyembah kepada Allah, berbakti hanya kepada Allah. Sementara pada pasal 28 ayat 19 itu mengajarkan syirik. Ini harus dipertanyakan mana yang benar. Kalau orang yang akalnya sehat mau pakai yang mana? Pasti yang pertama, iya. Itu ajaran Yesus, itu ajaran tauhid. Ya, dalam video yang pertama ini jelas Dr. Anwar Lutfi membahas di dalam Matius 4 ayatnya yang ke-10. Apa bunyinya? Yuk kita perhatikan Matius pasal 4 ayatnya yang ke-10. "Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Nah, seakan-akan dalam percakapan Tuhan Yesus dengan iblis, seakan-akan kata Dr. Anwar Lutfi ini kasarnya ya. Kasarnya bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Itu aja sih sebenarnya yang menjadi pembahasan dari Dr. Anwar Lutfi ini. Karena Yesus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari iblis, ada tertulis bahwa engkau nyala iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Jadi seakan-akan Tuhan Yesus itu memberitahukan kepada iblis untuk menyembah Tuhan Allah. Nah, itu makanya Dr. Anwar Lutfi ini kalau kasarnya menurut saya, dia cuma mau memberitakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Nah, benarkah demikian? Mari kita perhatikan kalimat di dalam Matius 4 ayat yang ke-10. "Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis." Ini berarti Yesus sedang mengutip perkataan di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. Dituliskan, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Nah, jadi jelas ya, sebenarnya Tuhan Yesus ini sedang mengutip di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-13 tadi, yaitu ada tertulis. Jadi perhatikan itu.
Nah, dalam video yang kedua, mari kita perhatikan beliau mengajarkan tentang Markus 12 ayat yang ke-29. Sebenarnya intinya ini sama, yaitu Yesus sedang mengutip di dalam kitab yang lain. Coba kita perhatikan video ini. Bukan hanya di dalam Injil Matius. Markus dibuka, Mas. Markus pasal 12 ayat 29 dan 30. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi Yesus mengajarkan tauhid. Ayat berikutnya. Ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi ajaran Yesus, ajaran tauhid. Pada waktu Yesus masih hidup pertama, menjadi nabi dan rasul kepada Bani Israel, ajaran beliau ajaran tauhid. Anehnya setelah beliau itu disalib, kemudian bangkit lagi, kok malah mengajarkan ajaran Trinitas, ajaran syirik. Jelas itu harus ditolak. Nah, jelas dalam video yang kedua ini, Dr. Anwar Lutfi ini mengajarkan di dalam kitab Markus 12 ayat yang ke-29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini juga menurut Dr. Anwar Lutfi itu katanya Yesus sedang mengajarkan tauhid. Nah, kasarnya sebenarnya Dr. Anwar Lutfi ini mau mengatakan Yesus bukan Tuhan. Itu aja sih sebenarnya. Tapi benarkah demikian? Nah, mari kita perhatikan dalam Markus 12 ayat 29 ini sebenarnya Yesus sedang mengutip di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Di situ jelas dituliskan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi jelas ya, ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun oleh iblis, dia mengutip di dalam kitab Ulangan. Nah, ketika juga di dalam Markus 12 ini, Yesus juga sedang mengutip di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6. Nah, ketika Yesus mengutip kitab Ulangan pasal yang ke-6, bukan berarti dia menunjukkan bahwa Yesus bukan Tuhan. Itu adalah sesuatu yang keliru. Itu bukan mengajarkan ketauhidan. Nah, coba analoginya seperti ini. Kita tahu bahwa Jokowi itu adalah Presiden Republik Indonesia. Nah, analoginya seperti ini. Ada rakyatnya yang berkata, Pak Jokowi, engkau harus memerintah, engkau harus memimpin negeri ini terus menerus. Lalu kemudian Pak Jokowi menjawab, dia bilang begini, itu tidak bisa, sebab ada tertulis di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal yang ke-7, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun. Dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Nah, yang menjadi pertanyaan ketika Jokowi sedang mengutip Undang-Undang Dasar 1945 pasal yang ke-7, apakah dia bukan presiden? Wah, tentunya jelas ya bahwa Jokowi tetap presiden meskipun dia mengutip. Nah, begitu juga dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mengutip Ulangan pasal yang ke-6, bukan berarti dia bukan Tuhan. Nah, itu adalah salah besar. Nah, kalau kita memperhatikan kitab Markus 12 dan kitab Matius pasal yang keempat tadi seperti yang diajarkan oleh Dr. Anwar Lutfi, sebenarnya ayat itu mau menekankan jangan kita menyembah selain daripada Allah. Jangan menyembah patung, jangan menyembah berhala-berhala, jangan menyembah roh nenek moyang, jangan menyembah pokoknya selain Allah. Yang menjadi persoalan, siapakah Tuhan Yesus itu? Kalau Tuhan Yesus itu bukan Allah, berarti dia mengajarkan suatu hal yang sama dong. Jangan sembah aku, jangan menyembah kepadaku. Pasti begitu ketika ada orang menyembah dia. Mari saya mengajak kita perhatikan dalam Matius 28 ayatnya yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Perhatikan demikian firman Tuhan.
Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekati Yesus dan memeluk kaki Yesus serta menyembah Yesus, menyembahnya. Nah, jelas ya, ketika ada orang menyembah Yesus, ketika ada orang memeluk kaki Yesus, mendekati Yesus, pasti kalau dia bukan Allah, dia menolak untuk disembah. Karena ajaran Yesus, jangan menyembah selain daripada Allah. Perhatikan di dalam ayat yang ke-10. Dalam kitab Matius pasal 28 ayat yang ke-10 dituliskan, "Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ayat ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus tidak menolak untuk disembah. Mengapa? Karena dia memang Allah. Perhatikan ayat yang berikutnya. Matius 28 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan, ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ingat ya, mereka menyembah Yesus. Lalu apa yang dilakukan Yesus di dalam ayat yang ke-18? Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Wow, ini luar biasa. Kalau Yesus bukan Allah, dia pasti menolak untuk disembah. Tetapi dia tidak menolak, bahkan dia berkata, Yesus mendekati orang yang ragu-ragu itu dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Wah, dari penjelasan ini saya rasa jelas ya bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Bagi Yesus, bagi Allah, untuk menjadi manusia itu adalah sesuatu yang kecil. Nah, kalau kita tidak percaya Tuhan atau Allah menjadi manusia, itu adalah suatu hal yang bodoh. Tidak mengerti kemahakuasaan Allah di dalam alam semesta yang diciptakan ini. Nah, mari kita perhatikan di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia." Jadi jelas ya, Allah rela mengosongkan dirinya. Ia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia untuk menebus dosa saudara dan saya. Jadi jelas ya, kalau Yesus memang bukan Allah, dia pasti menolak untuk disembah. "Jangan sembah aku," dia pasti berkata demikian. Tetapi tidak diucapkan oleh Yesus untuk menolak menyembah dirinya sendiri. Karena apa? Karena memang dia adalah Allah. Wah, luar biasa ya. Jadi saya terkadang heran ya bagi orang-orang di luar kekristenan yang membahas Alkitab. Ini menjadi tanda tanya besar. Kenapa dengan kitab sucinya sendiri kok tidak dibahas? Harusnya ya ketika orang memperdalam iman kerohaniannya itu bahas kitabnya sendiri dong. Jangan bahas kitab orang lain. Di dalam kekristenan saya yakin ya kita beriman, punya iman bahwa Alkitab adalah firman Allah. Maka itu yang menjadi pembahasan dalam setiap kehidupan orang percaya untuk mengubahkan hidup ini. Tapi saya juga bersyukur ya, banyak orang-orang di luar kekristenan yang memberitakan tentang Alkitab. Artinya Injil diberitakan kepada setiap mereka yang belum mendengar Injil. Akhirnya mereka mendengar yang namanya Injil. Meskipun berita yang disampaikan itu adalah diputarbalikkan. Tapi saya yakin dan percaya ketika Injil diberitakan, Roh Kudus berkarya. Roh Kudus yang bekerja. Maka akan banyak jiwa yang datang kepada Allah. Karena firman Allah yang ditaburkan, firman Allah yang didengar, itu saya yakin dan percaya tidak akan terbuang dengan sia-sia.
Wah, mari kita terus berdoa bagi setiap orang yang belum percaya kepada Tuhan, supaya mereka dapat merasakan anugerah yang sama dengan apa yang kita punya, yaitu Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, menebus setiap dosa dan pelanggaran kita yang percaya kepadanya. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Allah tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terus dukung channel ini supaya boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan Injil dapat diberitakan bagi yang belum mendengar Injil, dan banyak jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. God bless you.